Piain sekitar berapa tuh Kak Pasta? Itu kayaknya bisa buat berapa porsi catering kayaknya. Catering ya, udah pikirannya udah ke catering ini udah bener-bener. Jadinya kayak, wah ini kalau digacain bisa tidak makan nanti orang-orang yang datang ke acara ya. Makanya itu mikir-mikir gitu kan, tapi pengen gitu. Keren tapi. Betul, mungkin ada niatan dari PUBG Mobile ngasih kita berdua atau caster-caster PUBG Mobile Indo dengan Yusi. Amin. Atau nggak usah amin. kita ngegacha, Win. Tapi dikasih langsung McLaren-nya ke event kita. Wow, kayak pakaian dipakai sama player yang bermain ya kan, langsung Betul. dikasih ya kan. Karena mereka outfitnya. semua kan pakai wardrobe dari PMNC. Asik Betul. pakai wardrobe, gak Wardrobe. bahasanya keren juga ya. Keren. Di in-game aja semua ada wardrobe-nya, nggak cuma di PMNC, nggak cuma di PMPL saya, nggak cuma di PMGC, tapi bahkan di PMNC pun kali ini mereka menggunakan kostum yang sudah disediakan oleh panitia juga. Ya yes, betul banget. Tapi tadi kita juga udah mulai lihat itu ada satu player yang sebenarnya dipulangkan ke Yep. lobby dari arah ACS Esport di awal-awal mungkin terjadi perebutan vehicle. Jadi sehingga membuat satu player harus dipulangkan. Sementara itu dari BCS tim juga udah mulai melihat pergerakan dari West Bandit yang udah mulai terdengar juga tentunya kendaraannya. Ya ini kalau nggak salah mereka tadi udah nyebrang ke arah SMB ya. Udah nyebrang ke arah SMB, sementara BCS ini mereka standby langsung ada tembakan dengan menggunakan DPR 5 saja ke arah bagi ditabrak langsung ternyata oleh pemain-pemain dari West Bandit. Mereka bener-bener bermain layaknya sekelompok bandit. Betul. Mainnya bener-bener kompak banget, mengirimkan satu pemain untuk touchdown ke tempat kekuasaan dari LAS untuk tim BCS. Yes, dari last juga posisinya belum ada follow up dari rekan-rekan BCS lainnya. Oh, Sementara itu terbakar begitu jadi ngelemparan molotov yang begitu dalam damage-nya sehingga membuat satu player juga harus bisa ditumbangkan dari arah BCS. Betul, itu langsung dipulangkan. Secure point pertama untuk West Bandit kali ini akan menimbulkan hal-hal yang ngebuat mereka semakin percaya diri. Mood mereka pasti akan sangat terjaga dengan first blood yang mereka dapatkan. Yes, betul banget. Sementara itu dari His Voice juga jaraknya cukup jauh, jadi nggak bisa nge-backup satu rekannya tadi. Itu berarti dari BCS terlebih mengarah ke bagian Novo. Yes, mereka nge-split. Mereka ambil di perempatan jembatan kanan, terus ambil high ground-nya juga. Kayaknya mereka nggak 100% ke Novo, karena kalau 100% ke Novo, harusnya 3 pemain ini masih ada di sekitar Novo. Betul banget. Looting di Novo itu kayaknya 4 menit, 5 menit kurang deh kalau misalkan ingin memaksimalkan looting mereka di Novo. Kecuali mereka udah dapat apa yang mereka inginkan, mereka punya vehicle, baru mereka keluar dari Novo dan ngejegal beberapa tim yang berusaha masuk dari Main Island. Oh oke. Dan sementara itu dari West Bandit ya satu poin dikantongin. Sementara itu masih berusaha untuk mencari informasi karena dari BCS juga jaraknya belum terlalu jauh. Sementara itu dua player menggunakan satu lagi berusaha scrapping area aja menyisir daerah sekitaran mereka untuk mencari informasi lebih jauh lagi. Tapi kita bergeser juga ke area tim FA yang saat ini masih aman dan juga komplit dengan 4 player mereka. Yap, ini masih lengkap. Kayaknya belum ada tim yang emang bener-bener pengen commit fight untuk early game gitu. Balik lagi lah, seperti hal yang udah sering kita bahas dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahwa match pertama dalam sebuah turnamen udah pasti akan menjadi match adaptasi. Belum tentu kan mereka di group stage kemarin mereka ketemu. Betul. Di kualifikasi untuk masuk di babak final wave 2 ini. Ya, setuju banget. Dan juga walaupun ada scrim juga belum tentu apa yang di scrim itu terjadi dengan turnamen saat ini. Bisa jadi ada perbedaan dari segi drop zone atau perbedaan dari segi rotasi. Jadi harus dipetakan ulang lagi untuk di match kali ini. Betul, apa yang terjadi di scrim biasanya menjadi trap tuh. Yang ngiranya, wah kayaknya kita turun di Gergopol kosong nih, gak ada tim yang ngisi. Tiba-tiba pas hari H match pertama rame. Rame, betul-betul. Banyak yang unpredicted lah Nah, istilahnya di PUBG Mobile. Kayak moodnya cewek tuh, gak bisa diprediksi tuh. Di chat sekarang balas cepet, besok udah sama yang lain ya. Wow, dan ngomong prediksi seperti rotasi dari Udinus yang udah mulai terprediksi. Waduh, Ini bakal bannya pecah. spray baginya, bannya udah mulai terpecah gitu begitu aja. Tapi bakal susah banget untuk melanjutkan rotasinya. Belum ada follow up juga dari rekan Udinus lainnya. Yap, ini emang kendaraan yang merepotkan ya. Apalagi ketika lagi dalam kecepatan tinggi, bannya pecah udah pasti akan tergelincir dan sangat-sangat berbahaya kalau misalkan ada commit push yang dilakukan oleh tim lain. Tapi sepertinya sudah mulai ada tim lagi yang akan bergerak melalui jembatan sebelah kanan. Sudah mulai terspot beberapa pemain, bahkan satu pemain tadi ada yang terjebak di bawah jembatan loh, Win. Ya sebetulnya dan juga cekungannya diamankan oleh Song Imut. Ini emang enak banget cekungannya. Sementara itu masih berusaha scouting aja ke area sekitaran, berusaha menjaga jembatan, berusaha di-secure dengan sangat baik oleh tim West Bandits. Ya, mereka nge-splitnya rapi ya. Satu orang ditugaskan di high ground kiri dari jembatan kanan, terus pemain-pemain lainnya mengamankan perempatan tuh.
satu orang di rooftop, terus ada yang jaga di rumah belakang juga, bahkan di area pom bensin juga mereka amankan. Jadi mereka bener-bener nge-secure daerah ini. Yes, benar banget. Split position yang sangat teramat baik ditunjukkan oleh West Bandit. Sementara itu Dani udah mulai terkena beberapa cicilan HP damage sehingga membuat mereka juga harus segera repositioning menjadi tempat yang lebih enak lagi karena posisinya saat ini juga udah mulai terlihat bakalan coba memarkirkan vehicle-nya aja untuk diamankan saat ini, dan juga udah mulai terdengar beberapa tappingan fire untuk nge-trigger lawan-lawannya. Yap, belum ada fight yang bener-bener pecah tapi Win ya. Kayak misal close combat banget gitu, big fight. Tapi ternyata circle-nya membuat semua tim akan berperang untuk posisi circle yang kedua. Lihat berapa banyak tim yang masih terjebak di arah utara. Gergopol satu tim, ada ACS juga yang bakal datang dari arah sekitar Ruins. Rozok satu tim, Severny satu tim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tim yang masih berusaha masuk dari arah utara untuk menuju ke arah SMB. Yes, betul banget. Dari Flory Esport di arah sekitaran Severny itu butuh banyak waktu banget sih untuk masuk dalam circle. Belum lagi nanti pastinya ketemu dengan tim-tim lain juga berusaha untuk masuk ke dalam safe zone. Sementara itu masih banyak tim lihat berkedap-kedip di bagian luar blue zone. Pada di blue zone nggak tahu pada ngapain, pada arisan kayaknya karena mereka susah banget untuk masuk ke dalam zonanya. Dan ini dia jembatan sebelah kiri yang terlihat tidak ada yang menjegal di ujung jembatannya, tapi dicek dengan sangat hati-hati oleh pemain-pemain dari LXB. LXB itu berarti LXB mana tadi nama? Oh ini dia. Gak ada singkatannya ya? Nggak ada, LXB. Emang LXB, kalau di data kita nggak ada singkatannya, tapi gue yakin ada makna di balik nama ini. Betul, ada makna di balik doa-doa yang diselipkan. Waduh, memang sih setiap doa pasti ada maknanya kan, nggak mungkin orang berdoa tidak ada maknanya loh. Betul banget. So dari FE yang sudah melewati daerah Milta, mereka kayaknya akan mengambil jembatan sebelah kanan. Kalau mereka udah ada waktu untuk scrim dengan tim-tim yang ada di wave 2, harusnya mereka tahu nih tim-tim mana aja yang biasanya ngejegal atau ngebegal di jembatan sebelah kanan. Bahkan sudah ada 2 tim amfibi kita yang sudah mulai berenang, ada Nero dan juga EDTV. Yes, betul banget. Ada 2 tim yang sedang lomba berenang sepertinya, tapi terlebih dahulu akan di-finish oleh Nero yang terlebih dahulu touchdown ke bagian daratan. Sementara itu EDT juga masih terhambat dari Erdita OG. Itu bakalan sulit banget kalau misalkan dari Nero udah terlebih dahulu touchdown. Bisa banget menggunakan weaponnya, tapi untungnya ada backup fire juga dari Erdita dari arah sekitaran high ground. Ini bagus banget ngedistract perhatian dari Nero untuk bisa nge-kill player-player dari tim Erdita. Ya, dan lolos ternyata Hexasnya berhasil diselamatkan. Malah di sisi yang lain WP bakal berperang kembali. Oh, itu yang tadi baru muncul ya. Ada yang ditabrak juga ternyata dengan menggunakan mobil. Sementara dari Erdita OG mereka udah kepepet banget. 3 pemain udah berenang, 1 menjaga di belakang. Tapi gimana caranya 3 pemain yang berenang ini bisa menginjakan kaki di bibir pantai? Karena udah ada 2, bahkan udah 4 pemain mungkin dari Nero yang udah touchdown duluan di bibir pantai. Yes, betul. Dan kita berpindah ke arah sekitaran SMB di mana udah terjadi pemadatan juga di beberapa tim yang udah mulai touchdown ke bagian pulau SMB. Sementara itu dari BCS juga masih stay di tempat yang sama, tapi justru malah Mambo yang terkena beberapa cicilan damage yang begitu dalam, begitu parah dari arah Erdita, sehingga harus butuh visionnya saat ini dari Erdita. Juga masih ada 1 backup di arah sekitaran high ground yang bisa nge-backup 3 player yang sedang berusaha untuk touchdown ke bagian daratan. Ya, ini yang bonyok dari Erditanya sih. Mereka masih di arah air, walaupun ada 1 pemain mereka yang siap memberikan backup fire dari seberang. Ini gak cukup untuk ngebuat 3 pemain lainnya itu bisa menginjakan kaki di bibir pantai. Karena Nero udah set up, mereka punya obstacle natural juga, mereka punya pohon, mereka punya smoke yang mereka buat, mereka punya bebatuan yang bisa dijadikan tempat persembunyian untuk menghalangi tembakan dari pemain Erdita yang ada di arah high ground. Betul, apalagi Nero juga harusnya masih panas gak sih? Kayak bener, Whiskey akhirnya ke pick off juga, tapi Nero harusnya masih panas karena kan baru aja kelar di turnamen yang di sebelah. Betul, ya kan? mereka baru kelar bermain di DGL, tapi ternyata di jembatan sebelah kanan masih ada tim yang berperang di luar jembatan yang sedang memperebutkan daerah kekuasaan ini karena masih masuk ke dalam zona dengan menggunakan DP-nya. Skop 6 masih belum mendapatkan sebuah knockout, dan lemparan granatnya tadi splash damage membuat 1 pemain dari Fix harus mundur namun tertembak dari arah belakang rupanya. Target dan juga komit yang begitu bagus dilakukan oleh pemain-pemain dari tim FLR ya. Yes, dari Flory Esport. Dari Betul. Flory Esport masih bisa take down 1, tapi ada juga backupan dari arah belakang dari seorang racer dengan M24 yang udah mulai terlihat 1 buah kepala, tapi belum berhasil membuatkan trading ke arah tim Flory. Betul, Flory masih bisa bertahan, bahkan mereka sudah mendapatkan 1 pemain dari FET. Mereka sudah mulai mengirimkan 1 pemain mereka, salah satunya Slayer sudah dipulangkan ke arah lobby begitu saja. Dan Flory mendapatkan 1 kill pertama mereka. Betul, FS Slayer 1 tim 1 player juga udah berhasil bisa di pick off. Sementara itu kita bergeser ke arah rekan Flory lainnya dari seorang Tylo. Udah mulai menjaga juga bagian ujung jembatan, sementara kita bergeser lagi ke bagian sekarang SMB di mana West Bandit dengan agresifnya berusaha untuk nge-push langsung ke dalam SID. Betul, berarti mereka udah meninggalkan jembatan. Kali ini
ini mereka bakal berperang di arah SMB. Satu pemain mereka sudah berhasil diamankan dan dipulangkan ke arah lobby. Close combat di bagian tangga malah kalah. SAD berhasil mendapatkan satu pemain kembali, tapi masih ada pemain di sebelah kiri dan berhasil diratakan dengan sangat baik. What a nice move dari seorang Nuts, mendapatkan dua pemain dari West Bandit yang ada di bagian dalam, padahal posisi dia tersandwich. Wow, ini poin kill yang fresh banget sih buat SID untuk saat ini, benar-benar fresh from the oven, di mana satu player masih bisa men-take down dua player, sementara itu West Bandit terus bisa bertahan dengan sisa player yang ada. Dari arah luar juga Patrick berusaha menjaga sisi lainnya, berusaha mengcover juga posisi dari rekan-rekan sedang di revive saat ini. Tapi di sisi lain juga Flory begitu nyaman menyeberangi begitu aja, tapi hati-hati karena di ujung jembatan udah ada Razer yang bisa banget mencegat pergerakan dari seorang Laka. Betul, bahkan Papoy masih berenang di bagian bawah jembatan. Ini udah mulai bergerak tipis-tipis saja, tembakan dari arah belakang. Rupanya sudah ada satu pemain Flory yang dikirimkan ke perempatan untuk mengamati dan memperhatikan supaya rotasi mereka semakin aman dan tidak terganggu oleh tim-tim lain yang berusaha ngebegal di arah jembatan. Ini rotasi yang sangat beresiko kalau dia tetap menggunakan bagi yang sudah berasap tadi. Bahkan satu pemain dari Flory sudah berhasil diamankan. Kali ini Razer mendapatkan satu pemain. Ini udah mulai ada threat kill kayaknya, satu tukar satu antara FS Slayer dan juga pemain dari Flory tadi. Yes, betul banget. Dan akhirnya kedua player dari FL Slayer lebih memilih untuk melakukan regroup aja dengan rekan lainnya. Sementara itu bahkan berusaha untuk stick. Udah mulai touch dan juga di bagian bibir circle untuk saat ini masih berusaha mencari checkpoint dan juga zona yang lebih aman lagi. Tapi di sisi lain juga Oxiris Roxane mendapatkan satu knock juga ke arah masa depan e-sport. Betul, masa depannya sudah mulai dipotong nih. MD yang berusaha ngebegal, malah mereka sekarang kerepotan, bahkan ditabrak. YOLO banget pergerakan yang dilakukan oleh Oxiris. Tapi ternyata walaupun mendapatkan satu, tapi dua pemain mereka sedang terknock out. Kali ini langsung dipush begitu saja. Masa depan masih memiliki pandangan untuk menuju ke masa depan mereka. Bertahan di jembatan sebelah kanan. Walaupun pemainnya sedang terknock out, tapi ini masih bisa diselamatkan. Masih bisa ditahan untuk DPS Blue Zone yang ketiga. Yes, betul banget. Tapi sepertinya ada pergerakan yang terlalu tergesa-gesa dilakukan oleh Exodus itu sendiri, tapi mereka juga mau nggak mau mereka harus menyeberangi jembatan ini yang benar-benar disecure dengan sangat baik oleh masa depan. Sementara itu kita bergeser ke tim lainnya juga di seorang Papoy juga bahkan DP-nya masih berusaha mengumpulkan informasi, tapi kita lihat udah berapa banyak tim yang juga terkena dampak dari sakitnya Blue Zone. Iya, bahkan yang di arah jembatan sebelah kanan masih perang loh. Dari tadi masa depan dan juga Oxiris tidak ingin melepaskan, dan ternyata Oxiris yang berhasil memenangkan fight-nya. Masa depan dipulangkan ke arah lobby. Dan kalau kita perhatikan untuk circle yang keempat, sudah ada 4 tim yang melakukan setup. 1 di tengah circle, 2 atau 3 diantaranya bermain di bibir circle. Ya, yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita dari minimap tadi itu dari Oxiris harusnya masih bisa aman masuk ke dalam circle karena belum banyak tim juga yang menjaga bagian bibir circle. Sementara itu dari Papoy juga masih terus waspada, harus aware ke sekitarnya mereka. Dan sementara itu seorang PUP menggunakan M16-nya berhasil berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh lagi ke arah Lucid yang udah mulai terspot juga. Baginya udah mulai terdengar, udah mulai turun, tapi masih ditahan juga tembakan, dan akhirnya sebenarnya menggunakan barrel nih dapetin satu knock karena Lucid menjadi pembukaan fight yang begitu baik ditunjukkan oleh tim LXB. Wow, ini bener-bener chaos banget. Seperti yang mendapatkan tengah zona belum tentu aman. Ada lemparan granat juga tipis di sebelah kanan dari batunya, masih bisa dihindari, tapi ada 2 granat yang dilemparkan malah ngebuat LXB semakin percaya diri untuk melakukan push karena mereka sudah mendapatkan sebuah knockout. 2 orang bergerak secara beriringan dan ada follow up dari arah belakang. Bahkan Lucid dipaksa untuk mundur, kabur dari high ground ini, ditembak dari belakang. Bannya sudah mulai pecah, mobil tergelincir, tercover dengan adanya beberapa pepohonan, dan mobilnya sudah mulai meledak. Dan ini sepertinya akan menjadi akhir untuk Lucid. 3 tim sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi tadi Oxiris yang menang di jembatan sebelah kanan, mereka nggak ngedapetin point kill sama sekali. Sama sekali tidak mendapatkan point kill. Sementara itu dari seorang Gap lagi ada lemparan juga ke arah depan berusaha nge-clearin ke lawan-lawannya. Sementara itu Kruger udah mulai terspot juga posisinya sebenarnya dan menggunakan M4, tapi masih terhalang vision yang ada, masih ada natural obstacle yang bisa menutupi coveran dari arah Kruger. Betul, bergerak pelanan pasti dari BCS. Mereka bakal melakukan revive, di mana MT akan segera untuk melakukan reset juga nih. 2 tim yang akan sama-sama melakukan reset positionnya dulu. Butuh proses healing juga, apalagi di belakang mereka masih banyak tim yang berusaha untuk masuk dan meretake tempat milik MT Esport yang saat ini bertahan dan cukup dekat dengan sebuah tim. Ada BCS tim. Yes, ada high ground advantage juga yang bisa dimanfaatkan dengan sayap oleh tim MT Esports. Sementara itu Uli udah mulai terspot, ada satu buat tim ACS Chemistry udah mulai terspot juga, udah mulai masuk dalam jangkauan skopnya, tapi masih ditahan juga tembakan dari arah MT Esports. Belum dilontarkan juga dari seorang Uli, mungkin masih menunggu momentum yang lebih tepat lagi untuk bisa nge-spray down ke arah tim ACS. Alright, masih berlanjut. 13 tim saat ini yang tersisa karena 3 diantaranya sudah dipulangkan, malah sudah mulai pecah perang antara LXB dan juga tim Good.
Di mana kali ini dari Zoro yang masih bersembunyi di balik sebuah pohon, satu pemain mereka sedang terknock out, setup smoke sudah mulai di pop out kali ini, tapi mereka terjebak di lower ground. Agak sedikit merepotkan karena tim lawannya punya vision yang lebih bagus dibandingkan LXB. Ya, terlebih dahulu setup smoke juga harus dilontarkan untuk menutupi vision dari arah lawan. Sementara itu splash damage-nya begitu mendalam, hampir aja menumbangkan satu player juga dari arah LXB, tapi Zoro berhasil bisa touchdown, berhasil bisa nge-revive satu rekan yang terluka. Sementara itu dari seorang Aigap juga masih berusaha mencari angle vision yang lebih luas lagi, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dan di sini juga udah mulai terjadi fight di mana-mana, perebutan compound terjadi, checkpoint juga diperebutkan oleh semua tim. Yap, ini mereka lagi nyisirin dulu daerah mereka supaya bersih. Dan what happened dengan TP? Ngegranat temannya sendiri atau kena granatnya sendiri? Panic attack kayaknya tadi menuju ke arah The Pillars karena mereka agak sedikit melakukan blunder di posisi mereka saat ini. Malah mereka juga sedang melakukan perang bersama dengan tim ACS. Ini sebuah hal yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak terjadi ketika mereka lagi fokus untuk melakukan fight. Ya, sebenarnya untuk men-take down satu player dari arah ACS, tapi justru malah berbanding terbalik sementara ada lemparan molotov dari seorang Chef Boy ke arah depan, tapi belum berhasil bisa melukai satu player dari arah ACS. Tapi lemparan utility berupa smoke untuk menghalang vision di area sekerat kanan, sementara masih dicari di mana letak satu player dari arah ACS. Diuber-uber, dikejar-kejar, tapi masih terhalang obstacle yang ada di sekitaran SMB. Ya, ini bakal chaos juga nih buat tim-tim yang akan berusaha keluar dari SMB karena bukit atasnya SMB udah dikuasain oleh beberapa tim juga. Kali ini 3 orang bergerak beriringan dan langsung memulangkan last man standing dari ACS. The Pillars berhasil selamat, masih bisa bertahan dengan 3 player mereka. Yes, masih bisa reset terlebih dahulu, tapi kita lihat di area sekitaran lower ground juga LXB masih terus terjebak, tapi dari God juga harus bisa masuk lagi lebih dalam lagi ke dalam circle selanjutnya, merangkak-rangkak mengingat Care ini merupakan last man standing dari arah God Slayer. Sementara itu kita lihat dari LXB udah mulai bangkit, udah mulai terspot juga satu player dari player, dan akhirnya satu player terakhir dari arah God Slayer juga harus termakan sakitnya Blue Zone. Iya, bahkan ada satu lagi yang sedang bergerak. Ini dasianya kalau digerakin YOLO banget karena sudah mulai berasap. Sebentar lagi akan berapi-api dan sepertinya lebih milih untuk turun. Keputusan yang lebih bijak, tapi 8 kit yang dipunya tinggal 2. Dan LXB lihat mereka sudah mendapatkan 6 kill. Bisa dibilang LXB tim yang mendominasi untuk di match awal kita hari ini. Terlebih mereka juga masih ada 4 player komplit, belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Sementara itu kita lihat juga dari Flory juga masih stay di tempat yang sama, ada lower ground bisa dimanfaatkan. Bibir circle juga udah mulai mereka kuasain saat ini dari seorang jiwa muda. Dari tadi posisi mereka enak loh. Di sini nggak bergerak, tinggal nungguin tim-tim lain. Lihat, mereka nggak fight sama sekali walaupun udah kehilangan satu pemain dan sudah mendapatkan 1 kill. Ini menandakan bahwa mereka nyaman banget dengan posisi mereka yang mungkin 2 circle nggak melakukan pergerakan. Yes, dari Ace juga udah berhasil bisa men-take down satu player dari arah LXB. Sementara itu ada lemparan utility karena BCS yang hanya bisa bersembunyi terbakar. Begitu aja nggak bisa menahan sakit lemparan molotov. Dan akhirnya harus juga berhasil ditumbangkan ke arah lobby. BCS finish di peringkat yang ke-11. Di sate cuy, granat nggak sampai tapi molotovnya sampai, api menyebar, pecah. Fight juga sering terjadi dan sudah mulai kembali aktif. Tim-tim yang dari tadi nunggu untuk menembak, kali ini mereka sudah bermain dengan begitu agresif. Granatnya begitu bagus. Dari Vea tadi mendapatkan 1 pemain dan ada lemparan berikutnya dari FS Slayer ke arah tim Flory, di mana 1 pemain sedang terknock out dan pasrah banget. Kita lihat dari pergerakannya nggak ada upaya untuk menuju ke sana, tapi kaki yang sedang nge-prone juga sudah mulai terspot. FS Slayer benar-benar membersihkan area sebelah mereka, belakang mereka. Mereka nggak ingin kena backstep, tapi ternyata mereka tertembak entah dari mana. 1 pemain dari FE terknock out dan hanya menyisakan 1 player aktif. Yes, dari Racer juga berusaha mengejar Ucu untuk menyelamatkan untuk saat ini, dan setup smoke juga yang terlebih dahulu disiapkan. Sementara dari SL juga mulai touchdown di bagian mereka, bermain di bagian bibir circle seperti biasa. Tapi Flory, mereka juga nggak butuh waktu yang lebih jauh lagi untuk berpindah karena mereka juga masih masuk ke dalam safe zone. Tapi sepertinya Tylo tidak akan menyelamatkan 1 rekannya terknock out karena terlalu beresiko, karena open banget dari arah FE. Sementara itu kita bergeser ke arah tim The Pillars for Carry Hard. Ya, ini The Pillars juga masih butuh bergerak dulu karena mereka masih belum masuk ke dalam zona. Last man standing dengan 3 kill sudah mereka dapatkan, masih bertahan sejauh ini. Nero juga sudah mulai kembali bermain agresif, di mana mereka berhasil mendapatkan 1 pemain dari FS Slayer. Walaupun belum di-secure menjadi sebuah kill, tapi tetap aja mereka udah tahu bahwa di sekitar mereka sudah ada tim yang melakukan setup. Molotov dilempar, sedikit melakukan prediksi dari Starlight kali ini ke arah kanannya karena mereka udah masuk ke dalam zona juga, dan zona mereka juga posisinya enak banget, depan mereka tuh bukit.
Yes, betul banget. Sementara itu udah banyak banget tim yang pincang, ada The Pillar, ada FA dan juga Floor yang udah mulai terkikis satu demi satu playernya. Sementara ada 3 tim juga yang masih komplit dengan 4 player mereka, 4 punggawa mereka. Sementara dari LXB PPL lebih milih untuk melakukan proning terlebih dahulu, bersembunyi di balik satu buah fartingan baginya. Tapi Acul juga mulai terspot posisinya langsung di Scar L begitu aja. Tapi nggak bisa bertahan lebih jauh lagi, juga harus dipulangkan ke arah lobby dari seorang Acul. Betul, tinggal 6 tim yang tersisa. Yang paling fit itu LXB, SL, Nero masih utuh dengan 4 pemain mereka, dan LXB yang mendominasi kill sudah mulai dikejar oleh Nero yang mendapatkan 6 kill. Ya, saya selisih 2 poin kill lagi, dan Zen juga dapetin 1 knock lagi karena West Bandit sudah mulai terprediksi juga ada lemparan granat dari seorang mid. Akankah granat yang meletup tepat waktu ke arah satu punggawa dari Tepet, dan akhirnya granatnya benar-benar connect, berhasil bisa mendapatkan 1 player dari arah The Pillar. Mantap banget tadi 3 point shoot, ibaratnya lempar granat dapat 1 sesuai dengan prediksi yang sudah dia pikirin dari tadi. LXB masih bertahan sejauh ini, dan Nero sudah mulai bergerak. Mereka bakal mencari tahu di manakah LXB melakukan setup, karena dari tadi Nero tuh ngelihatnya kalau nggak ke kanan, ke arah kiri. Depannya sedikit mereka cuekin karena mereka udah unggul dari segi terrain tempat mereka berada saat ini. Ya, tapi dari Larry juga tadi berusaha nge-clear bagian kiri, sementara itu dapat Rancid lagi dapetin 1 lagi knock ke arah Flori. Sementara itu udah mulai terspot juga Zoro hanya bisa bersembunyi di balik smoke-nya, dan juga 1 buah fortingan, tapi fortingannya belum meledak. Hati-hati, bisa memberikan splash damage yang begitu mendalam ke arah Zoro, dan untungnya Zoro masih bisa Wah, malah justru dia tercounter posisinya dari arah LXB. Betul, malah dia yang terkenok. Bukan hal yang dia inginkan. Lagi ngincer ngedapetin kenok dengan meledakkan vehicle. Tiba-tiba malah dia yang terkena tembak dari arah sebelah kiri tadi. Oh, dari kanan ya. Dari LXB-nya yang nembak ke arah tim Nero. Kali ini sudah mulai bangkit kembali. Tapi SL juga tidak ingin memberikan nafas yang lega ke arah Nero. Mereka sudah mulai memantau tadi. Ada 1 pemain dari SL yang melihat ke arah Nero. Sudah mulai dikeker lagi ke arah sebelah kanan. Dan kali ini McLary yang masih bertahan dengan 7 kill untuk tim Nero. Wow, sudah mulai bertambah 1 ternyata. Ya, betul banget. 4 tim tersisa dengan 3 tim dalam kondisi yang prima. 4 player masih utuh mereka bawa pulang sampai saat ini. Sementara dia seorang Starlight juga Deku memberikan 1 buah baginya, udah mulai memprediksi juga bahwa di bagian kiri mereka ada West Bandit juga yang bisa menjadi pengganggu untuk peperangan mereka kali. Tapi terlebih dahulu ada setup smoke juga ke depan, di mana ada Nero yang menjadi target selanjutnya yang harus bisa di-clear dengan sangat baik oleh Starlight. Harus diincar sih. Nero ngedapetin circle-nya enak banget. Mereka udah nge-split 3-1, mengirimkan 1 pemain di bagian luar, dan kali ini bakal langsung ditabrak baginya. Touchdown dilewatin, ternyata dia mengincar natural obstacle untuk menyelamatkan posisi dari seorang mid. Bermain ke arah tengah, langsung tanpa ragu ke arah tengah. Walaupun masih ada granat yang dilempar tadi dan matang dan berhasil mendapatkan seorang mid. Itu dari lemparannya aja, entah kenapa gue punya keyakinan bakal kenok tadi tuh. Betul, predict nets-nya bagus banget. Setup smoke juga yang cukup rapi dilontarkan oleh masing-masing tim. Sementara Deku terus mendapatkan smoke-nya untuk menutup vision. Tapi ada free shoot banget seorang Batman. Tertembak begitu aja dan bakal langsung dipulangkan. Tapi ada counter sebelum menemukan Batman. Wow, masih ada tembakan balasan yang diberikan oleh LXB ke arah Nero. Mereka tidak ingin membiarkan Nero menguasai daerah ini dengan sangat leluasa. 2 pemain terknockout, 2 masih aktif, 1 berhasil di revive. Masih dalam proses revive, dan sepertinya dari Mambo agak sedikit ragu untuk melakukan push, dan masih mengintip pada granat yang dilempar. Masih bisa digocek, tapi tidak hanya granat, tapi molotov juga dilemparkan oleh pemain-pemain dari LXB. Power shoot yang ternyata masih belum bisa mendapatkan seorang Mambo, tapi sedikit memberikan cicilan damage. Momentum yang tidak terlalu bagus untuk pemain LXB karena dia melakukan reload, tapi Mambo secara komit melakukan fight. Malah ada granat yang meletup di sekitar mereka, dan LXB dipulangkan ke arah lobby. Commit spray dan fight dilakukan oleh Nero dengan sangat-sangat antusias. Yes, defensive area yang sangat ramai ditunjukkan oleh tim Nero saat ini. Sementara itu dari Starlight juga masih di posisi yang sama. Mereka juga masuk ke dalam bagian bibir circle. Sementara Nero di bagian lower ground. Jadi bencana banget. Tapi Stealth yang terlebih dahulu malah harus ter-take down dari arah Nero. Dia nggak percaya diri tadi, Win. Udah ngeliat tapi nggak ditembak. Ragu-ragu. Itu orang apa tanah, apa batu, kayaknya agak galau dia tadi nggak nembak ke pemain dari Nero. Sangat disayangkan tadi momentum yang ngelihat duluan adalah pemain dari Starlight padahal. Betul, akhirnya killnya direbut, tapi dari Hello Boy juga udah bangkit, udah mulai terlihat juga, dan finishing point yang sangat amat baik dilakukan oleh mid. Oke, 4 lawan 3 antara Nero dan juga Starlight, di mana Starlight sudah mulai nge-split posisi mereka 3 titik yang berbeda, sementara Mambo akan menjadi ujung tombak dari Nero dan mencari informasi di manakah keberadaan dari 3 pemain Starlight.
Ya, lihat split position dilakukan oleh Nero. Lihat, Benar-benar Rancid. berapa angle dan Rancid juga kita lihat. Dan mulai terspekted juga posisinya Rancid dan terlihat. Tapi Mambo bersebelahan dengan seorang Mooks, hanya berbatasan dengan satu Wasmuk, belum pop out juga, belum hilang juga, belum fade away. Sudah mulai hilang, sudah mulai fade out, tapi ternyata masih belum kelihatan. Malah diledekin sama boneka yang dari tadi goda-godek Mambo. Sudah mulai semakin mendekat, harusnya esek-esekan yang dia buat sudah terdengar oleh pemain-pemain, dan Starlight bangkit, masih belum bisa melihat posisi dari seorang Mambo. What a nice move dari Mambo. Benar-benar membuat pergerakan dari Star tidak bisa leluasa. Last man standing dilindas, masih bisa terlindas. Akan menuju ke orang berikutnya, telah terlambat untuk turun dari mobilnya. Winner chicken dinner untuk Nero di match yang pertama dengan kill yang begitu fantastis. Yes, betul. Total banyak banget kill point yang diamankan oleh Nero. Harusnya double digit kill diamankan oleh Nero. Itu benar-benar perjuangan yang luar biasa. Mereka dapetin circle yang enak. Terus ditekan dengan tim-tim lain juga, tapi mereka masih bisa ngedefense. Betul. Tadi momentumnya sih, satu pemain terakhir dari Star itu terlambat buat turun. Dia pede banget dengan menggunakan bagi tabrak